Halo, bertemu lagi di koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Ayu Aryani SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada modul 2.1 ini, kita akan mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap sebuah mata pelajaran. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, kita harus menentukan dulu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan kita gunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita gunakan. Berikutnya adalah ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau kita sebut sebagai readiness. Yang kedua adalah minat murid. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Apa sih kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar murid itu adalah sebuah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu kondisi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan. Untuk profil belajar murid, profil belajar ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk belajar secara natural dan efisien. Untuk faktor profil belajar murid terdiri dari 4. Yang pertama yaitu lingkungan, yang kedua adalah gaya belajarnya, yang ketiga adalah budaya, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Caranya, yang pertama, kita harus bisa mengamati perilaku murid-murid di kelas kita. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Ini bisa dengan menggunakan tes diagnosis awal. Yang ketiga adalah berbicara dengan guru sebelumnya. Cara mengidentifikasi kebutuhan murid yang berikutnya adalah dengan cara membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan formatif. Nah, berikutnya adalah bagaimana strategi untuk diferensiasi pembelajaran. Ada 3 cara atau 3 strategi yang dapat kita lakukan dalam berdiferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi produk. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Masing-masing akan saya ulas setelah ini. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Apa itu diferensiasi konten? Nah, diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya ya. Diferensiasi proses adalah sebuah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang akan dijalani oleh murid itu sendiri. Berikutnya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah ia pelajari. Berikut adalah keterkaitan antar modul.
modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 yaitu tentang peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 adalah tentang budaya positif. Dan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masing-masing keterkaitan antar modul akan kita bahas setelah ini ya. Apa keterkaitan antara modul 1.1 dan 2.1? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antar modul 1.2 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Keterkaitan antar modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan salah satu visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, antara guru dan murid melaksanakan kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya. Thank you. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.